artinya apakah Anies N dengan pilihan Pram Rano ini? Udah dia tuh mendaftar kok. Dari sudut PDIP ya, udah selesai, nggak ada lagi. Nggak, sudut lain maksudku. Hah? Dari sudut lain masih ada vernacular Untuk maju? jalur vernacular lain nggak, jalan tikus lain nggak buat Mas Nggak ada Anies buat lagi maju? lah, nggak ada. Semuanya udah, saya kira dengan PDIP mengajukan Pram, ya kan? Terus mereka pilihannya ikut PDIP atau ikut Gerindra, ya kan gitu. Itu aja pertimbangannya. Nggak ada lagi lah. Siapa lagi mau mencalonkan Anies? Nasdem nggak mungkin putar balik, Bang. Karena Tadi kemarin kan kita tahu udah pidato Pak Prabowo di Nasdem tadi. kemarin waktu pembukaan ada Anies Baswedan. Mas Wah, itu Anies kan- datang udah dilulukan di Kongres, Bang. Nah itu kan begini, kan dalam acara-acara seperti itu, ibarat kita berbeda sama orang tajam. Anak kita kawin kan tetap kita undang, Oh. ya kan? Nah ini kan hajatan. Anies masa kita nggak undang? Dulu waktu kongres yang lalu dia pidato pembukaan kongres yang lalu, penutupan Jokowi, ya kan? Nah sekarang kan diundang saja kan nggak ada masalah. Saya kira perkawanan perbedaan itu jangan sampai menjadi permusuhan. Pak Surya canggih lah untuk gini-gini ya. Ya dia memposisikan diri kan sebagai abangnya Anies. Sebagai adik, Nah, Anies sebagai adik. ini kan bukan momentum kau. Ya, Pilkada Jakarta Raya ini kan. kau masih muda, masih banyak kesempatan. Kita cari momentum yang pas untuk kamu. Pas Eko, ya kan? Kalau nggak ada pun apa boleh buat lah, bukan salah abang. Ya, kan? Sementara PKB gimana menurut Abang? Ya PKB udahlah pasti udah ke Ridwan Kamil lah menurut saya. Udah deklarasi nih. RK kan deklarasinya ada PKB. Iya, kemarin ada PKB. Jadi begini, Tapi kan isi- bisa lewat Oh. culik di tengah jalan ini kan. Mengingat apa yang terjadi di Banten dan di Jawa Barat. Dulu sama ya. Pak Prabowo udah apa Caimin Oh, orang iya, apa kan? benar. Ya tapi kan itu kan banyak problem lah ya. Kalau di ini kan saya kira udah nggak bisa main-main lah. Apalagi ada muktamar tandingan, PBNU udah nggak suka sama Muhaimin ya kan. Jadi kalau dia main-main begini lagi semua nggak suka bisa lewat juga. Iya. Nah, dia bagaimana sekarang kan membangun kepercayaan orang kepada Muhaimin dan PKB kan. Jangan lagi dianggap nggak bisa dipercaya. Nah, jadi dia di sini kalau dia main-main di sini udah sampai seterusnya nggak bakal ada yang percaya. Dan Anies variabel itu Iya. yang membuat ketidakpercayaan jadi meningkat. Kalau Loh, PKB bukan soal mencalonkan Anies, Aniesnya. enggak, kalau PKB mencalonkan Anies, Ya, itu bisa iya. menambah variabel ketidakpercayaan pada Catatan, PKB. nambah catatan. Nah, nambah catatan. Dan kan kita tahu salah satunya PBNU itu menolak mempersoalkan ke PKB kan karena mencalonkan Anies. Iya kan? Dengan bahasa-bahasa biasa kan di kalangan akar rumput NU kan persoalan perbedaan-perbedaan fikih ini kan prinsip. Kita di kota ini bisa menganggap selesai itu, tapi di bawah kan ya kau datang ke NU, ke pesantren NU atau masjid NU yang ada di Madura atau ada di Jawa Timur atau di mana, kau sholat subuh nggak pakai kunut, Iya. apa pula kau ini, ya kan? Itu pada level awam, bawah itu masih seperti itu. Tapi kalau sudah pada tingkat NU yang sudah menengah apa nggak ada, kau mau kunut nggak ada urusan. Nah, seperti kawan-kawan kita sebenarnya Umam ya kan, siapa lagi yang NU ini, ya kan? Adipre, Nyarwi itu kan. Iya. NU semua kawan kita Bang. Kalau perlu dia bilang juga bukan hanya nggak kunut, bukan hanya mempersoalan kunut, aku pun kadang-kadang nggak kunut, lupa kan, bisa jadi. Nah, jadi hal-hal seperti ini masih menjadi Kita bingung mau reaksi apa. ya itu masih menjadi prinsip bagi masyarakat awam itu. Nah itu kan mereka Soal apa nih kunut? ya Enggak, politiknya mana? Soal Caimin. Caimin. Abang jangan Oh, kunut iya. itu jangan terlalu banyak. kita nih urusan Ya, kita fikih nanti, susah Bang. memilah makanya ini kan Bang. begini. Iya. Caimin kan Nah, kunut ini ini kan berkaitan dengan Caimin. Oh, ya.
Itulah Artinya kan tadi kita bilang pertama bahwa PBNU ini mempersoalkan ini kan salah satunya Anies, Ya. gitu kan. Nah kemudian muncullah yang baru ini kan hal-hal sebenarnya nggak prinsip juga, persoal pansus haji apa itu kan. Sebab akarnya tuh di sini. Hore-hore lah itu ya. Hore-hore, akarnya tuh di sini. Gitu, nggak happy gitu loh. Ya kan? Bagaimana pertanggungjawaban PBNU kepada masyarakat dengan keputusan PKB mencalonkan Anies. Gitu. Nah, ini kan sama sebenarnya dengan PDIP mencalonkan Anies, kan problemnya sama di internalnya ini. Ya hanya persoalannya kan PKB di sini tidak sendiri. Ada Nasdem, ada PKS kan gitu. Iya. Nah kita tahu Sebenarnya Anies itu kalau dicalonin PKS dan Partai Umat atau apa itu nggak problem ya Bang ya? nggak ada problem. Iya, tapi masalahnya mereka nggak mencalonkan Anies. Hah? PKS sudah mencalonkan Ridwan Kamil kan? Ya kalau itu kan persoalan sederhana juga karena MK juga terlambat keluar keputusannya. Kalau MK lebih awal keluar keputusannya, ya kan? Bisa jadi PKS sebelum memutuskan koalisi dengan Kim, Iya. bisa jadi dia juga memutuskan Anies. Nah, jadi ini memang persoalannya kompleks ya. Ini persoalan-persoalan DKI ini terutama. Ini memang tidak bisa kita melihatnya secara parsial. Nah, ini harus dilihat secara komprehensif. Tapi abang yakin Caimin tidak akan membuat manuver di last minute nih soal pendukungan Anies? Saya kira nggak berani karena dia ada faktor-faktor internal yang sangat serius. Kongres tandingan itu masalah serius itu, ya kan? Walaupun kan dia udah mencak-mencak, udah marah-marah juga itu, ya kan? Bahkan sebelumnya udah pernah minta kepada Kapolri untuk membubarkan kongres tandingan itu kan? Muktamar PKB tandingan, gitu. Nah, kalau nggak salah tadi hari ini dia mulai lagi marah-marah soal muktamar tandingan. Artinya kan itu dianggap serius. Gangguan ini Bang. Gangguan ini kan serius. Dan pasti ini kan di belakangnya PBNU, NU kan. Kan konfliknya pertama kan dengan PBNU, melebar. Oh, kalau begini udahlah kita bikin aja. Lakonnya tapi kan Mas Lukman Edi waktu itu kita dialog di sini kan Bang. Ya, dia kan ini aja sebagai operator lah. Ya, ini udah akan jalan ini kayak muktamar tandingannya itu rencananya 2 sampai 3 September di Jakarta, Bang. Iya, basisnya apa? Basisnya berarti itu setelah pendaftaran pilkada dong, Bang. Ya, tapi belum ditetapkan calon itu. Ya. Belum definitif. Artinya kan sampai November itu masih bisa gonta-ganti. Ini kan pencalonan. Ya. Kan belum ditetapkan. Tapi Kalau kita DPR tuh DCT, DCS. DCS. Berarti kalau udah daftar emang bisa kandidat lain lagi daftar di masa-masa ini? Nggak bisa lah. Kan kalau ada problem bisa dong. Oh, kalau ada problem. Kan ada masalah di sini. Oh. Siapa yang mau ditetapkan? Kan ini protes. Nanti cacat. KPU-nya kan bingung. Kalau Caimin Ya kalau misalnya ada dispute di internal PKB di dalam konteks dua muktamar ini. dua muktamar ini. Oke. Nah, jadi itu Kumham kan akan ngasih tahu kepada KPU ini nggak bisa. Iya.